Amin. Faslun fis sidaqi, pasal membicarakan tentang mas kawin. Bisa juga sidak ini disebut dengan mahar, jujuran ya, kita bisa juga. Wahwa bermula makna sidak, makna mas kawin, yaitu ma wajaba, sesuatu yang menjadi wajib binikahin, dengan sebab pernikahan, awatin, atau dengan sebab berhubungan badan. Kita pahami dulu. Kalau sebabnya ada di sana pernikahan, artinya pernikahan tuh ijab dan qabulnya ada ya loh, maka otomatis sudah mewajibkan untuk membayar mahar kalau sudah ada pernikahan. Nah ini ada yang pernikahan yang sah, wajib membayar mahar. Kalau pernikahannya fasid, maka tidak wajib membayar mahar. Nah, kenapa jadi wajib ketika pernikahan fasid wajib membayar mahar? Karena melakukan watok. Nah, itu karena melakukan hubungan badan. Bila pernikahannya tersebut rusak, namun dia telah melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang rusak tersebut, maka wajib baginya membayar mahar. Nah itu maksudnya. Nah wahwa ma wajaba binikahin awatin tadi. Wasumia bidzalika, disebut dengan sebutan sidak, dalam bahasa Arab disebut dengan sidak. Kenapa jadi disebut dengan sidak? Karena li isy'arihi, karena memberikan kesan bisidiki, bahwa yang memberikannya benar-benar rogbati, senang, bazilihi, dengan pemberiannya, pin nikahi, di dalam pernikahan. Alladzi huwa, yang pernikahan itu al aslu, sebagai pangkal, fi, pada terjadinya, ijabihi, pemberian kewajiban itu, pada terjadi pemberian kewajiban itu. Nah tadi sidak itu adalah perkara yang wajib karena menikah atau karena watok ya lo. Nah, lalu disebut dengan sidak. Sidak itu makna asalnya adalah sodako yasduku, maknanya adalah benar, atau bisa jadi maknanya sodako, sodako benar. Nah maka disebut dengan sidak, disebut dengan dalam bahasa Arabnya sidak itu karena memberi kesan bahwa kita ini bujur-bujur, ya lo, bujur-bujur dalam hendak menikahi orang. Itu maksudnya. Karena ada kesan di situ harus bujur-bujur dalam menikahi seseorang. Kada kawa menikahi itu sembarangan, gratisan. Harus ada paling setidak mahar. Ujar Rasulullah, walau khataman min hadid, sekalipun hanya dengan cincin dari besi. Harus ada mas kawin, harus ada mahar yang diberikan. Nah itu. Jadi harus ada mas kawin, harus ada mahar yang diberikan di dalam pernikahan tersebut. Nah maka di sini pengorbanannya dengan memberikannya mas kawin tadi, berarti benar-benar mengorbankan hartanya untuk pernikahan tersebut. Nah itu maknanya asalnya.
sehingga terjadilah kewajiban tadi, nikah tadi, lalu karena nikah lalu ada kewajiban memberikan mahar. Nah seperti itu. Wa yuqal, dan disebut juga lahu bagi sidak tadi mahrun, mahar. Nah jadi ada yang mengatakan sidak, ada yang mengatakan mahar. Ada juga yang membedakan, antara sidak dan mahar. Wakila, disebut orang, ada yang dikatakan orang bahwa as-sidaku ma wajaba bitasmiyatihi fil aqdi, pemberian yang wajib. Nah namanya sidak inilah pemberian yang wajib yang disebutkan fil aqdi, di dalam akad. Nah itu mahar, itu namanya sidak, itu namanya mas kawin. Nang di dalam akad, saya terima nikahnya Aluh binti Anang dengan mahar 100.000 rupiah tunai. Nah itu ada tersebut di situ di dalam akad. Itu namanya sidak. Lah, sidak. Wal mahru, nah sedangkan mahar, apa yang disebut dengan mahar? Ma wajaba bi ghairi dzalik, ialah pemberian yang wajib bukan disebutkan di dalam akad. Nah itu mahar. Iya jar kita sidak itu nang mana, nang di akad nang 100.000. Nah nang mahar itu namanya jujuran. Ya lo. Siapa sini nang kakaknya sudah menikah? Nang sudah menikah si Rizwan lah. Rizwan. Jujurannya 50 misalnya, tapi nang disambetakan ketika nikah berapa? 100.000 biasanya ya lo. Nah itu, nah nang 100.000 itu bisa, itu disebut dengan sidak. Sedangkan nang 50 juta itu disebut dengan mahar. Nah namun ada beberapa kasus bahwa mahar ya sidak ya mahar. Iya nang disambetnya, saya terima nikahnya dengan mahar 50 juta. Dan disebutnya juga nyemak jujurannya 50 juta, nang disambetnya 50 juta juga. Nah itu ya lo, 50 juta juga disambetnya, maharnya 50 juta, jujurannya 50 juta disambetnya. Nah jadinya apa namanya, iya sidak, iya mahar. Nah makanya tadi di kalam pertama, di kaul pertama bahwa mengatakan sidak iya mahar, mahar iya sidak. Itu tadi kasusnya. Tapi kalau dibedakan, nang disambet 100.000, nang dijulung 100 juta. Ah itu beda jadi. Titik sampai situ. Jadi hukum menyerahkan mahar itu hukumnya wajib. Kalau maharnya berhutang, nah kayaknya ada pembahasannya. Kalau maharnya berhutang, maka kada bisa melakukan malam pertama dan seterusnya. Belum lagi ditahan dulu sampai lunas. Sampai lunas.